Sendiri bareng aku Yosi. Nah, hari ini agak beda nih teman-teman. Sudah dilihat studionya dulu? Ya, kece badai. Hari ini aku kolaborasi bareng Ojin Studio. Ya, halo kakaknya di belakang kamera. Ya kayak gitu deh teman-teman. Oh ya, buat yang belum kenal aku, kita kenalan lagi ya. Namaku Josephine Low, tapi biasanya aku dipanggil Yosi. Jadi buat yang baru di sini, kalian bisa kepo-kepoin, bisa follow-followan di Instagram untuk kenalan lebih lanjut. Oh iya, hari ini tuh sebenarnya sih aku mau sharing-sharing atau ngobrol santai aja. Jadi kemarin itu banyak banget dari teman-teman yang tanya, Kak, gimana sih caranya biar bisa jadi model gitu? Bukan model sih ya sebenarnya. Aku sendiri sampai hari ini sebenarnya masih nggak bisa nyebut diriku sebagai model. Kalau model itu menurutku terlalu berat dan profesional banget ya. Cuman kita sebutnya model aja biar gampang kan di sini. Nah, sebelum teman-teman mau terjun ke dunia modeling, di sini yang aku maksud model lebih model photoshoot ya. Jadi bukan model catwalk. Nah, menurutku aku pengen sharing beberapa tips and trick atau hal-hal yang penting buat teman-teman perhatikan sebelum kalian mulai. Banyak hal sih yang nggak hanya enak-enaknya aja, tapi ada yang nggak enaknya juga, dan aku akan kupas tuntas semuanya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini udah aku catat ya teman-teman, aku bawa notebook. Oke, karena lumayan banyak. Nah, yang pertama sebelum kita memulai segala sesuatu, biasakan mulai dengan kata why atau kenapa. Kayak berita aja ya. Tapi emang kayak gitu teman-teman. Maksudnya kalian harus tahu kenapa sih kamu tuh mau masuk ke dunia modeling ini, entah modeling catwalk, produk atau lain-lain. Kenapa? Tujuannya apa dulu? Karena kalau tujuannya beda, cara approach-nya juga pasti beda teman-teman. Nah, di sini aku ada bagi-bagi sih ke beberapa part atau kepentingan yang mungkin aja orang cari ya ketika mau masuk ke dunia modeling. Yang pertama, biasanya kamu ada yang ngejarnya famous atau ketenaran. Yang kedua, ngejarnya lebih ke money atau uang. Yang ketiga, memang kamu suka di dunia itu, kamu passion dan pengen inspiring orang lain dan ya menginspirasi orang lain seperti itu. Tapi ada juga yang tiga aspek ini digabungin. Nah, kamu itu jenis yang mana? Kalau aku pribadi memang awalnya itu nggak sengaja terjun sih sebenarnya. Jadinya lebih ke mau menginspirasi awalnya. Memang sih sebenarnya nggak terlalu hebat juga karena aku juga mulai di dunia foto-foto ini nggak begitu lama. Masih ada yang lebih expert lagi dari aku seperti itu. Cuman di sini aku mau jujur-jujuran aja nih teman-teman. Kalau misalnya tujuan kalian memang maunya famous doang, nah itu memang kalau secara income pastinya kurang. Karena kalau famous berarti kan kamu lebih ngejar kolaborasi ya. Jadi lebih banyak free, lebih banyak kolaborasi, jadi lebih nggak money oriented seperti itu. Karena memang rata-rata hal yang fancy itu memang kurang ada income-nya seperti itu. Nah, beda lagi kalau kamu memang ngejarnya money oriented doang gitu. Tapi hal ini sebenarnya nggak 100% baik, nggak 100% buruk juga. Jadi kayak masih menurutku pro dan kontra juga ya. Karena kalau kamu ngejarnya money, berarti kan jenis apapun fotonya, mau endorse yang gimana pun, mau barangnya gimana, nggak sesuai dengan kalian, kalian tetap terima karena ya satu tadi, money oriented tadi. Tapi ada sih beberapa model produk yang seperti itu juga. Dan menurutku itu juga nggak salah, karena ya namanya kebutuhan bertahan hidup teman-teman, butuh uang. Jadi itu sama. Menurutku kayak kemarin banyak orang dan netizen yang selalu nge-bash atau ngomentarin beberapa model yang kayak, ih kok dia apa-apa mau diambil sih jobnya gini. Dan menurutku kita mungkin jadi orang harus lebih berempati teman-teman. Kita nggak tahu tujuan orang, tiap orang berbeda-beda. Siapa tahu memang di situ dia ngejarnya kebutuhan uang. Emang sih tiap orang ada preferensinya masing-masing, jadi berusaha lebih berempati aja kayak gitu. Nah, kalau yang faktor ketiga ini inspiring, ini udah lebih idealis banget ya. Dan menurutku memang faktor ketiga ini nggak bisa jalan sendiri. Maksudnya kamu mau idealis, berarti kamu juga butuh dong power kan. Kamu butuh famous dan kamu juga tentunya butuh money untuk mensupport idealismu seperti itu teman-teman. Nah, kalau kamu versi yang mana? Tentukan dulu dari awal. Kenapa kamu mau mulai? Terus kamu mau menjadi model yang seperti apa? Yang money oriented kah? Atau yang lebih famousnya oriented, inspiring? Atau mungkin ketiganya seperti itu. Tadi kan udah tahu nih kenapa kamu mau masuk ke dunia modeling ini. Nah, yang kedua menurutku ini nggak kalah pentingnya dan menurutku harus banget sih. Be yourself, jadi dirimu sendiri.
sumpah, karena nggak akan ada yang lebih keren dari dirimu sendiri. Kalian pasti mikir, klise banget Ciyoshi, lucu, hahaha, kayak gitu. Tapi itu bener banget loh teman-teman, kayak kamu jangan mau jadi orang lain gitu loh. Kamu itu pasti punya keunikannya tersendiri. Misalnya kamu oke lah, kamu mau jadi model, aku terinspirasi dari kakak A, kakak B, aku pengen deh kayak dia, oke. Tapi bukan berarti kamu menjadi seperti dia. Kamu harus punya gayamu sendiri, ciri khas kamu sendiri yang orang lain bener-bener gak akan bisa punya. Dan menurut aku, sampai kebelipet kan ya gue ya, menurut aku itu akan menjadi nilai jual utama kamu dan gak akan ada yang bisa copycat kamu sama sekali kayak gitu. Nah, terus kalau nggak laku dan nggak ada yang suka aku gimana kak? Soalnya aku kayak gini kayak gitu. No teman-teman, ini yang perlu banget kalian garis bawahi ya. Jadi gini loh, intinya misalnya nih kamu tuh suka nasi goreng, pasti ada juga orang yang suka nasi goreng. Atau nggak usah deh yang susah deh, misalnya kayak pare deh. Pare kan pahit ya, banyak yang nggak suka toh. Nah, kamu bilang aku nih pencinta pare gitu, tapi kayaknya kalau aku jualan pare atau bikin komunitas pencinta pare, nanti nggak ada yang masuk, terus aku nggak laku gitu. Jangan salah, kamu coba post dulu. Kalau satu orang mencintai pare, pasti ada ribuan orang lainnya yang mencintai pare. Untuk itu pare diciptakan, begitu juga kamu, kayak gitu loh. Sumpah, kayak di dunia ini tuh luas banget coy, satu galaksi Bima Sakti, nggak mungkin nggak ada yang interestnya sama, nggak sama kayak kamu. Pasti ada orang yang suka juga dengan style kamu. Jadi be yourself, apapun itu. Kalau aku memang segmenku udah terbentuk ya. Kalau aku memang lebih banyak ke fashionnya yang bridal, yang wedding gown, walaupun sehari-harinya ya kayak gini, lancai dan buluk gitu kan. Tapi ya harus gitu ya. Kalau kalian suka di situ nggak apa, explore itu boleh. Aku memang, kalau aku jujur pribadi, aku sebenarnya nggak terlalu bagus kalau di kayak foto-foto casual gitu ya, yang proporsinya itu dari atas sampai bawah. Soalnya kakiku nih suka melenceng-melenceng kalau foto tuh kayak nggak terkendali gitu loh. Nah seperti itulah, makanya kalau di bridal itu tuh aman, karena kan biasanya gaunnya lebar ya, jadi kaki gue di bawah lagi ngopi gitu, nggak ada yang tahu sebenarnya. Aduh, buka kartu di sini. Jadi ya kayak gitu teman-teman, cari segmenmu deh. Nah yang pertama kan udah be yourself. Yang kedua, setelah kamu punya gayanya sendiri, kamu cari segmenmu. Pasti ada, entah misalnya kamu nih cocok yang swag-swag gitu, street style, atau kamu juga sama kayak aku yang ala-ala beauty gitu, atau misalnya kamu tuh malah ke model-model yang lebih detail, model-model tangan, atau kamu malah cocok di editorial shoot yang maksudnya bener-bener yang hyper cut gitu, terus yang kayak mukanya fierce gitu-gitu. Cari deh, setiap orang itu pasti ada brandingnya sendiri. Kalau kamu kesulitan untuk mencari branding kamu sendiri, kamu bisa banget tanya teman-temanmu. Jadi kayak gitu, emang harus trial and error dulu. Oke. Nah, tadi kan udah tahu kenapanya udah dapat. Terus yang kedua, be yourself. Berarti udah dapat dong segmennya kamu, gaya yang kamu sukai, yang kamu banget kayak gitu. Nah, yang ketiga, buat karya. Gimana orang mau jadiin kamu model kalau kamu nggak ada portofolio? Tapi kak, kan kalau portofolio berarti udah butuh yang foto dong gitu-gitu. Enggak guys, kalian bisa mulai dari photoshoot sendiri. Misalnya kalian punya kayak foto yang bagus, kan bisa aja kayak difotoin teman atau apa-apa. Kalian atur feeds Instagram kalian seestetik mungkin, sesuai dengan segmen kamu. Dan jangan lupa cantumkan kontak kalian di bio kalian dong. Jadi biar tuh orang-orang yang mau kolaborasi itu tahu, oh kamu tuh open kolaborasi gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak nulis apa-apa di atas, kan orang agak sungkan mungkin mau ngajakin kamu, takut gini, apakah ini orangnya mau diajak foto atau enggak ya, kayak gitu. Jadi kamu tulis aja di bio kamu open collaboration atau kayak gimana, seperti itu teman-teman. Jadi emang penting banget ya buat karya, karena dia tuh udah fundamental banget sih. Kayak misalnya nih, aku selaku fotografer, aku mau nawarin temanku yang fotografer juga, guys, aku butuh model nih gitu katanya. Oh iya, boleh, aku ada nih temanku yang mau jadi model gitu. Oh, aku boleh nggak lihat portofolionya, atau aku boleh nggak lihat fotonya atau Instagramnya. Biasa sih itu pertanyaan yang paling simple di yang awal yang bakal diajukan sesama fotografer kalau lagi cari model kayak gitu. Nah, di situ pasti Instagrammu disodorin dong. Ini loh orangnya kayak gini, kayak dia bagus di foto ini, biasa kayak gitu kan. Nah, kalau Instagram kalian nggak ada karya, nggak ada foto-foto yang menunjukkan segmen kalian di mana atau gimana, jadi kayak
gimana cara kamu meyakinkan orang kalau kamu ini bisa difoto kayak gitu. Jadi emang di awal-awalnya emang harus kerja keras dulu sih. Nah, tapi aku cukup beruntung di sini karena di awal-awal aku mulai modeling ini di foto-foto, aku disediain platform. Jadi waktu itu aku ikut Koko Cici Jogja. Terus kan memang ada partnering sama beberapa sponsorship. Kalian bisa cek juga Instagramnya kalau kalian penasaran. Nah, di situ karena aku terpilih dan mengikuti Koci Jogja, dan kita kan harus mengabdi selama satu tahun lamanya ya waktu itu. Kalau sekarang sih 2 tahun. Nah, di situ kan memang ada partnership dengan sponsor-sponsor yang ada dan mensupport Koko Cici Jogja. Nah, di situ aku berkesempatan untuk menjadi model di beberapa kolaborasi antar sponsor seperti itu. Jadi aku mulai punya portofolio dari sana, teman-teman. Jadi mungkin aja buat teman-teman yang mau bisa juga dengan cara seperti aku itu. Cuman ya pageant itu kan banyak di Jogja, kalian bisa aja ikut kayak Dimas Diajeng, Koko Cici Jogja, dan masih banyak lagi. Atau mungkin ada platform lain yang aku belum tahu, kalian juga bisa ikut seperti itu. Tapi yang pastinya kalian harus cek benar-benar platform tersebut ya. Jadi benar-benar harus yang legal dan benar-benar gak berbahaya seperti itu, kayak gitu teman. Kan emang yang paling penting itu tadi buat karya nih. Tapi kadang tuh sebelum orang buat karya tuh banyak aja alasannya gitu, kayak aduh nggak ada kamera yang bagus, aduh aku tuh jelek, runtusan, jerawatan, gembrut, gini-gini. Kayak oke, stop di situ. Kalau kalian mau mulai berkarya tapi kalian masih insecure sama diri sendiri dan masih banyak alasan, sumpah itu nggak akan bisa maju sih teman-teman. Ingat, yang pertama kali itu memang kudu niat banget. Kedua, se-insecure apapun dirimu, kamu tuh harus bisa mengalahkan itu. Masa sih mau kalah sama rasa insecuremu sendiri? Jujur aku pertama kali juga nggak sepede itu kali sama badanku. Aku itu dulu malah ngerasa kayak aku tuh jelek banget, terus kayak gila kurus banget, tepos depan belakang, kayak nggak mungkin lah bisa ngapa-ngapain gitu. Sumpah itu tuh nggak mengada-ngada, nggak mendramatisir. Sumpah ini aku diketawain loh sama kameramennya ya kayak gitu. Tapi dulu aku benar-benar berpikir aku tuh kayak gitu, jelek, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa tampil di depan. Dan aku tuh memang dicap anak yang paling kaku, alias nggak bisa kayak gerak-gerak gitu. Sumpah kamu boleh tanya deh semua orang, kayak teman-temanku tuh yang dulu pada kaget sekarang aku tuh bisa pose dan lain-lain gitu loh. Nah, menurut aku, kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Jadi, ya hilangkan mindset itu dulu. Kamu fokus dulu ke dirimu sendiri, percaya ke dirimu sendiri kalau kamu tuh bisa gitu loh. Nah, buktinya sekarang, ya walaupun kadang masih aneh lah angle-nya ya, tapi ya lumayan lah ya. Jadi kayak gitu, yang pertama hilangin insecurity, maju aja terus, mulai aja duluan. Nah, terus ini ya yang biasa jadi penyakit juga ya. Memang sih, ya namanya juga darah muda ya kali ya, ya penuh dengan cinta-cintaan. Tapi tuh gini loh, kakak aku tuh sebenarnya mau foto, aku tuh udah ada karya tuh loh nih, kayak gini karyaku. Ih bagus banget karyamu deh, langsung aja aku kenalin ya ke fotografer ini, dia lagi butuh model yang kayak gini, kayaknya kamu cocok banget. Tapi kak pacarku tuh nggak bolehin aku ikut ini itu, jadi nanti jangan kasih tahu pacarku ya. Kalau buat kalian ya, yang pengen masuk ke dunia kerja apapun deh, nggak usah modeling. Kalau udah ketemu yang namanya cowok yang gak nge-support kerjaan kalian, udah bye aja, putusin aja guys. Pasangan yang baik itu akan mensupport apapun pekerjaan pasangannya, asalkan itu baik ya, di koridor yang benar. Dia akan nge-support kamu, dia nggak akan marah-marah atau kayak tiba-tiba cemburuan gak jelas. Dia pasti kasih pengertian dan dia pasti support kok 100%. Asal ketika cowok kamu udah support kamunya jangan gatel Maimunah, jangan kamu malah gatel sama fotografernya. Kadang ada yang kayak gitu juga, main glowing banget gitu ya. Katanya 1, 2, 3, poin ke-4. Poin keempat itu tentunya kolaborasi dong. Nah, di kolaborasi inilah yang akan mendatangkan job-job selanjutnya teman-teman. Dan yang paling penting di kolaborasi ini adalah untuk kalian yang masih sangat pemula, jangan terlalu money oriented. Nah, kenapa kayak gitu? Ya, kita tuh baru mulai gitu loh teman-teman. Kita masih newbie, kita masih butuh banyak dibantu, kita masih butuh banyak belajar, butuh banyak link yang lebih luas lagi. Nah, kita tentunya harus lebih meruduk juga lah. Bukannya nanti kalau udah sukses bakal sombong, enggak. Sampai kalian udah banyak job pun, ya kalian harus tetap humble sih teman-teman. Ini yang harus benar-benar di note banget. Jadi buat awal-awal itu jangan
kayak ini kolaborasinya tuh nggak ada duitnya, aku nggak mau gitu, yang ini nggak ada duitnya, aku nggak mau, masa aku foto 2 jam cuma dikasih 100 perak atau dikasih nasi dus. Nah ya gimana mau maju guys, nggak bisa. Kamu pun juga butuh portofolio, ingat nggak cuman kamu yang butuh maju, jadi kita harus saling support satu sama lain. Kolaborasi itu ya gitulah, nggak selamanya harus berbayar dan bisa dibayar dengan uang. Banyak loh guys yang bisa kalian dapatin dari kolaborasi sebenarnya. Kalian dapat teman baru, ilmu baru, sudut pandang baru, terus kalian bisa belajar juga dunia-dunia fotografi dan lain-lainnya. Pokoknya nggak akan rugi kalau kolaborasi, tapi difilter juga ya, kolaborasinya harus bener-bener yang bener-bener safe gitu. Nanti aku akan bahas deh detail-detail resikonya terakhir-terakhirnya tentang dunia permodelan ini, seperti itu.